Namun yang mengejutkan Pak, ketika Jumat pekan lalu, tepatnya pada tanggal 1 Mei dini hari, dilakukan penangkapan terhadap Novel Baswedan yang merupakan penyidik KPK aktif begitu. Kasus ini sungguhnya kasus lama begitu Pak. Ketika Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu pernah memberhentikan kasus ini karena ada indikasi dan rentan sekali membuka luka lama hubungan antara KPK dan Polri, pasang surut hubungan kedua institusi lembaga hukum ini. Lantas, mengapa kemudian kasus ini kesannya seperti dikebut begitu Pak? Ya begini, saya berkali-kali saya sampaikan bahwa kasus yang dulu itu penjelasannya bahwa kasus tersebut ditunda karena timingnya tidak tepat, sehingga kasus ini belum diberhentikan. Nah sekarang penyidik ini berpikiran bahwa ini kasus tentu harus segera bisa diselesaikan karena memang supaya tidak terjadi kadaluarsa pada tahun depan. Tahun depan begitu. Iya. Namun ketika berbicara masalah timing, kita masih mengingat sesungguhnya Pak bahwa belakangan sebelum Anda dicalonkan sebagai Kapolri begitu, ya, hubungan antara dua institusi ini sedang rentan sekali sesungguhnya Pak, setelah adanya penetapan tersangka pada Komjen Budi Gunawan waktu itu sebagai calon Kapolri tunggal yang saat ini sudah jadi Wakapolri, kemudian Abraham Samad sebagai tersangka, kemudian Bambang Wijoyanto juga sempat dilakukan penangkapan. Ya, waktu itu kan memang kasus-kasus yang terkait dengan KPK itu kan kita sudah ada kesepakatan dengan pimpinan KPK dengan kejaksaan bahwa kasus yang masuk pada tahap penyidikan tetap dilanjutkan, hanya waktunya. Nah waktu itu di-hold supaya cooling down. Nah ini yang menjadi pedoman. Nah kapan kasus ini dilakukan? Barangkali memang yang menjadi pertimbangan kasus ini ramai lagi karena ada penangkapan, itu yang dilakukan. Padahal sebetulnya kalau kita lakukan pemanggilan saja, itu bisa akan smooth laksanaannya. Baik, berarti benar indikasi bahwa kemudian isu menyatakan bahwa Pak Kapolri tidak mengetahui penangkapan waktu itu. Ya kan ini kan secara teknis diserahkan pada penyidik, khususnya di Barreskrim Polri. Itu secara teknis. Oleh karena itu sehabis itu kita lakukan evaluasi dan sudah saya kasih instruksi bahwa seluruh kasus-kasus yang terkait dengan personel KPK, apakah pimpinan ataupun pegawai KPK, segala tindakan yang terkait dengan kasus itu harus seizin Kapolri. Harus seizin Kapolri, ya. Begitu Pak. Ya. Dan itu pula saya bisa kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh penyidik. Lantas seperti apa tindak lanjut terhadap penanganan kasus penyidik KPK Novel Baswedan? Karena jangan-jangan Presiden merasakan bahwa indikasi penyidikan terhadap kasus ini tidak terbuka, tidak transparan begitu, Pak Kapolri. Ya, saya sudah ketemu beberapa kali dengan pimpinan KPK dan kita sudah sepakati bahwa kasus ini nantinya penanganannya tentu akan kita koordinasikan dengan pimpinan KPK sehingga kasus ini tetap berlanjut, tetapi memang timingnya yang kita cari yang tepat dan itu akan kita koordinasikan dengan pimpinan KPK. Bahkan pimpinan KPK juga mau membantu memperlancar proses kasus ini. Saya menggarisbawahi jangan sampai ada petinggi Polri termasuk Pak Kapolri begitu yang melakukan tindakan kontroversial. Itu ada dalam pernyataan Pak Presiden. Ini kemudian menarik Pak, mengingat bahwa sesungguhnya kontroversi ini bisa muncul karena setelah dilantiknya Pak Wakapolri, Komjen Budi Gunawan yang sesungguhnya pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, jangan-jangan ini menjadi duri dalam daging dalam hubungan KPK dan Polri, dan kemudian ada inisiatif kemudian Pak, dalam tanda kutip ya Pak, bisa diklarifikasi, balas dendam begitu Pak? Saya pikir tidak ada. Penegakan hukum tidak boleh berdasarkan emosi, berdasarkan kepentingan lain di luar hukum, atau mungkin ada balas dendam dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Dan saya sudah lakukan evaluasi, saya kumpulkan staf, semua pelaksana termasuk penyidik. Bahkan ini kita yang kita cek langsung tidak ada terkait kaitannya dengan Wakapolri, tetapi memang itu inisiatif penyidik karena memang alasan mereka sudah dipanggil 2 kali tidak hadir, walaupun mungkin ini masih debatable panggilan-panggilan yang seperti ini. Nah, oleh karena itu kita lakukan langkah-langkah pengamanan. Ini yang
yang saya tadi sampaikan bahwa setelah ini kasus-kasus yang terkait dengan KPK harus dilaporkan ke saya, harus seizin saya kalau melakukan langkah kegiatan atau tindakan. Baik. Dalam tanda kutip berarti sebelumnya tidak seizin Pak Kapolri, ya, begitu Pak? Secara aturan memang itu kewenangan dari Kabar Reskrim. Kabar Reskrim yang mengatur teknis dan taktis yang dilakukan di dalam rangka penyidikan. Nah, Kabar Reskrim juga termasuk pembina teknis seluruh penyidik-penyidik di seluruh Indonesia. Nah ini baik, itu yang kita harapkan Pak, bahwa sungguhnya koordinasi dan subordinasi tetap berada dengan baik begitu di instansi. Ya tentu kan kalau penegak hukum bisa saja tidak memperhitungkan dampak, tetapi saya selaku penanggung jawab institusi ini tentu saya harus memperhitungkan dampak-dampak yang mungkin timbul dari akibat proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Sehingga ini yang menjadi pertimbangan kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Presiden jangan sampai ini kontroversi, ini yang akan kita